Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Dia terlalu kelelahan. Diberikan waktu yang cukup, dia pasti akan pulih. Orang pertama yang akan mereka kirim pastinya Marulong dan Xiao Xiafeng. Xiao Hongchen dan Meng Hongchen punya cukup waktu untuk beristirahat, namun kita hanya memiliki kalian bertiga yang tersisa. Bahkan jika Ma Xiaotao memenangkan satu ronde dengan salah satu dari kalian, mereka pasti akan memenangkan ronde berikutnya. Bahkan jika kita mendapatkan kemenangan, itu akan sama dengan kerugian bagi kita. Mereka bertiga segera mengerti situasi ketika mendengar kata-kata Guru Wang Yan. Tim cadangan hanya He Caito dan Xiao Xiao yang tersisa. Cedera Xiao Xiao belum sepenuhnya pulih, sementara He Caito hanya seorang insinyur jiwa kelas 4. Babak terakhir akan menjadi 3 lawan 3. Bukan masalah bagi lawan untuk memilih 3 insinyur jiwa kelas 4 dari tim cadangan mereka saat ini. Shrek tidak punya kesempatan. Meng Hongchen dan Xiao Hongchen keduanya terluka dan tidak dalam kondisi puncaknya, namun racun Meng Hongchen dikombinasikan dengan fakta mereka berdua adalah raja jiwa dan juga seorang insinyur jiwa kelas 5 masih membuat mereka sangat tangguh. Belum lagi ada Marulong. Guru Wang Yan melihat ke atas dan menghela nafas. Ekspresi kekalahan muncul di wajahnya. Yuha Wangdong, Ma Xiaotao tiba-tiba berputar dan meletakkan tangannya di kedua bahu mereka. Serahkan putaran pertama padaku. Kalian berdua harus menghadapi Xiao Hongchen dan Meng Hongchen di babak selanjutnya. Kita tidak bisa mundur. Kita harus berjuang sampai akhir. Lihatlah kawan-kawan kita yang sudah jatuh. Kita harus membela kehormatan dan kemuliaan Shrek. Shrek harus menang. Mata Ma Xiaotao memerah. Semangat juangnya yang berani tidak goyah sama sekali. Bahkan setelah analisis Guru Wang Yan. Katakan padaku, bisakah kalian melakukannya? Suara Ma Xiaotao langsung menjadi agak sombong saat kata-katanya beresonansi. Yu Hao dan Wang Dong bertukar pandang. Nyala gairah dalam hati mereka telah sepenuhnya dihidupkan kembali pada saat ini. Shrek harus menang. Mereka berteriak serempak. Meskipun suara mereka sedikit serak, tekad yang teguh dan semangat yang tak tergoyahkan yang mereka tampilkan dipenuhi dengan keberanian, seolah-olah mereka saat ini menghadapi kematian dengan ketenangan hati. Guru Wang Yan merasa sedikit bingung ketika melihat ini. Dia merasa seolah jiwanya akan melompat keluar dari cangkangnya pada saat ini. Anak-anak ini terlalu imut. Tidak ada yang bisa menggambarkan perasaan yang saat ini dirasakannya. Air matanya mengalir dari matanya tanpa terkendali saat Guru Wang Yan merangkul mereka bertiga. Anak-anak, semua akan di tangan kalian. Penatua Suan tetap duduk di belakang. Kilau bercahaya berkelip di matanya yang dipenuhi dengan perubahan arah. Anak-anak ini ditakdirkan untuk menjadi sumber kebanggaan Shrek. Tidak peduli apakah mereka akhirnya menang atau tidak, mereka akan meninggalkan jejak berat dalam sejarah Shrek. Dan Shrek akan sangat bangga pada mereka. Kedua tim naik panggung. Suara surga iblis Doulo bisa terdengar sekali lagi. Baik penonton di dalam Starlo Plaza, penguasa dan menteri di atas tembok kota kerajaan benar-benar diam pada saat ini. Mereka semua meramalkan bahwa final akan menyenangkan. Tetapi bisakah kompetisi ini masih digambarkan sebagai menarik? Baik Shrek dan tim Ryu hanya bisa digambarkan pahit dan putus asa pada saat ini. Ya, ini adalah kompetisi yang pahit dan putus asa. Tapi itu juga final yang menggetarkan hati semua orang. Seperti yang diramalkan oleh Guru Wang Yan, Marulong dan Xiao Xiaofeng berdiri dari ruang tunggu tim Ryu dan melangkah ke panggung kompetisi untuk memberi Meng Hongchen dan Xiao Hongchen cukup waktu untuk pulih. Ma Xiaotao adalah salah satu yang melangkah ke panggung kompetisi dari pihak Shrek. Kamu, surga iblis Doulo, melirik ke Ma Xiaotao ragu di matanya. Ma Xiaotao berkata dengan jelas, aku akan mewakili Shrek untuk putaran pertama. Aku yakin diizinkan. Surga iblis Daulo ragu-ragu, lalu menganggukkan kepalanya dan berkata,
Baiklah, mata Marulong menyipit saat dia bergumam. Kamu terlalu merendahkan dan tidak sopan, Ma Xiaotao. Ma Xiaotao mendengus acuh tak acuh saat dia mendongak dan menatap dingin keduanya. Jadi, bagaimana jika aku memandang rendah kalian berdua? Aku cukup untuk mengalahkan kalian berdua datang. Jika kalian ingin membalas dendam untuk rekan-rekanmu, kalian harus menjatuhkanku. Namun, itu jika kalian memiliki kemampuan untuk melakukannya. Karena aku akan menghancurkanmu jika tidak bisa melakukan itu padaku. Bahkan surga iblis Daulo merasa jantungnya berdetak kencang ketika dia mendengar kata-kata gadis ini. Gadis ini benar-benar ganas dan tak kenal takut. Ma Xiaotao memprovokasi Marulong dan Xiao Shifeng. Keduanya penuh kebencian. Kedua belah pihak mengambil posisi. Putaran ini dapat dikatakan sebagai pertarungan pamungkas antara Akademi Shrek dan tim Ryu, dan juga merupakan bentrokan level tertinggi dalam kompetisi. Shrek akan memiliki kesempatan untuk menang jika Ma Xiaotao menang, tetapi jika Ma Xiaotao kalah, maka secara otomatis akan menentukan hasil kompetisi turnamen ini. Gerimis ringan terus berkibar. Cuaca saat ini sangat lembab, yang tentu saja tidak menguntungkan bagi Ma Xiaotao. Surga iblis Daulo melirik kedua belah pihak. Kompetisi dimulai. Ma Xiaotao berlari ke depan, sementara sayap Phoenix-nya dengan cepat muncul dari tubuhnya ke udara dan mengepakkannya ke belakang. Tubuhnya meluncur ke arah Marulong dan Xiao Shifeng seperti meteor. Saat dia melakukannya, dia membuka mulutnya. Api Phoenix melonjak keluar gila-gilaan. Marulong dan Xiao Shifeng juga tidak lambat. Sebuah laras meriam ungu kebiruan yang tebal langsung muncul di bahu Marulong, yang hampir segera menembakkan bola cahaya ungu kebiruan. Perisai jiwa searah dilepaskan yang melindungi mereka berdua dari serangan api Phoenix. Pada saat yang sama, Xiao Shifeng membenamkan dirinya ke tanah dan dengan cepat melepaskan benteng alat jiwanya. Suara dentuman logam bisa terdengar saat serangkaian meriam muncul di tubuhnya dengan kecepatan kilat. Ini upaya untuk menggunakan senjata paling tangguh, mengandalkan karakteristik yang menonjol dari jiwa bela diri jenis makanannya. Kemampuannya untuk terus bertarung adalah yang terbaik di antara anggota tim Ryu lainnya. Serangan petir ungu kebiruan yang telah ditembakkan Marulong dari meriam di tangannya tidak diarahkan ke Ma Xiaotao, sebaliknya itu menabrak pusat panggung kompetisi. Dinding cahaya ungu kebiru-biruan segera didirikan di tempat yang tepat yang menghalangi gerakan maju Ma Xiaotao. Namun menurut penilaian Marulong, Ma Xiaotao menakutkan dan ganas sehingga dia pasti akan berusaha untuk memaksa maju dan dia akan jatuh ke dalam perangkapnya. Begitu Ma Xiaotao menyentuhnya, dia akan terjebak seperti lalat di jaring laba-laba. Ini adalah alat jiwa kelas 6-nya, namun mereka tidak berharap Ma Xiaotao berhenti saat layar kilat muncul. Dia berhenti sangat cepat dan cincin ke-6-nya menyala. Sialan! Hujan meteor Phoenix. Marulong mengutuk dirinya sendiri. Ekspresinya berubah drastis. Perangkap petir itu malah menjadi penghalang perisai pertahanannya. Kini Marulong menyipitkan matanya saat dia mengarahkan laras emas ke arah Ma Xiaotao. Setiap kali Ma Xiaotao melepaskan hujan meteor Phoenix, setiap gerakan yang dia lakukan akan sangat mempengaruhi kekuatannya. Marulong memiliki Xiao Shifeng untuk membelanya. Dia tidak akan terlalu menderita jika terkena hujan meteor Phoenix beberapa kali. Sebaliknya, Ma Xiaotao akan menjadi orang yang dalam kesulitan besar jika dia terkena serangannya. Reaksi Marulong cepat dan tepat. Namun, hujan meteor Phoenix tidak menyerang ketika dia mengharapkannya. Ketika laras emas muncul di tangan Marulong, Ma Xiaotao tiba-tiba melangkah mundur dan meninju dengan tangan kanannya. Sebuah bola api dikirim ke penghalang kilat di depannya. Petir segera menelan bola api, lalu meledak. Sosok Ma Xiaotao berubah ilusi. Sayapnya yang menyala berkilau saat dia terus maju ke depan. Marulong menyadari dengan ngeri dia tidak bisa mengunci posisinya dengan tepat. Apa ini? Jelas dia tidak menggunakan keterampilan jiwa. Tubuhnya tidak bersinar dengan cincin jiwa. Ini jelas merupakan teknik rahasia yang cocok untuk master jiwa. Meskipun kedua belah pihak belum benar-benar berbenturan satu sama lain, mereka sudah menunjukkan kemampuan mereka.
benteng ala jiwa Xiao Xiafeng akhirnya selesai. Gelombang cahaya dengan cepat dilepaskan. Bola cahaya, sinar cahaya, dan bahkan bola logam yang naik ke udara dilepaskan. Daya tembak yang sangat besar dari benteng ala jiwanya segera dilepaskan. Marulong telah menunggu kesempatan ini. Satu cincin jiwanya mulai berkedip berulang kali. Auranya membengkak, laras emas menghilang, dan digantikan dengan pedang besar berwarna merah keemasan. Ini adalah pertama kalinya pedang itu muncul di turnamen. Marulong juga menyembunyikan kartu asnya dan menggunakannya sekarang. Ma Xiaotao mencoba yang terbaik untuk menghindar, tetapi Xiao Xiafeng menghabiskan kekuatan jiwanya untuk meningkatkan serangan berbagai alat jiwanya yang membuatnya panik. Serangan Xiao Xiafeng bersifat holistik. Ada ledakan otomatis, sinar intens, dan bahkan alat-alat jiwa yang menjebak. Seluruh panggung kompetisi tampak menyala dengan cahaya yang menyilaukan. Tidak mungkin bagi Ma Xiaotao menghindari semua serangannya, jadi dia hanya bisa menghadapi secara langsung. Ma Xiaotao menggunakan sayapnya sebagai tamengnya dan mengerahkan semua kekuatan jiwanya untuk melawan gelombang demi gelombang serangan tanpa henti Xiao Xiafeng. Marulong tiba-tiba meraih gagang pedang emas, perlahan mengangkatnya. Pupil matanya perlahan mulai berubah menjadi keemasan. "Bangunlah, pedang penghakiman!" teriak Marulong, menyuntikkan kekuatan jiwanya ke dalam pedang besar dengan kecepatan yang menakutkan. Sebuah lingkaran putih terlihat naik dari kakinya karena dia menyuntikkan kekuatan jiwanya ke dalam pedang begitu intens. Pedang juga mulai mengalami perubahan. Satu sisi pedang berubah putih, sementara sisi lain menjadi hitam. Dua warna kontras memancarkan rasa aneh di tengah-tengah cahaya keemasan yang menyala. Ditahbiskan sebagai kegelapan. Marulong meraih pedang besar itu dengan kedua tangannya, lalu mengarahkan sisi pisau yang hitam ke arah Ma Xiaotao. Garis cahaya hitam melintas di udara, lalu tiba-tiba menghilang. Seluruh tubuh Ma Xiaotao berkobar dengan api, namun ketika sinar hitam mencapainya, semua pertahanannya gagal. Cahaya hitam menyala memasuki tubuhnya. Ma Xiaotao segera merasakan tubuhnya berubah abnormal. Api Phoenix merah langsung berubah menjadi hitam dan gelap, dan rasa dingin memenuhi seluruh tubuhnya. Energi jahat yang telah ditekan segera mengamuk di seluruh tubuhnya, dan dikombinasikan dengan api Phoenix hitam, dia akan kehilangan kendali. Alat jiwa apa ini? Ma Xiaotao terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami sesuatu yang aneh seperti ini. Serangan alat jiwa ini tidak bisa ditahan. Pada titik inilah Marulong membalik pedang besar itu. Sisi putih kemudian memancarkan warna putih yang intens dan bersinar dengan cahaya putih yang sangat cerah. Aura cahaya yang bergelombang langsung memenuhi seluruh tempat. Ma Xiaotao mengerang kesakitan saat api Phoenix hitam di tubuhnya berubah menjadi kabut. Dia merasa seolah-olah dia akan terurai oleh cahaya. Api Phoenix di tubuhnya mulai mengalir keluar darinya. Marulong tampak sangat senang skema yang dia rencanakan akhirnya berhasil. Ini adalah alat jiwa pertempuran jarak dekat kelas 8. Bahkan ini adalah salah satu alat jiwa kelas 8 terbaik. Pedang penghakiman menggabungkan terang dan gelap. Itu bisa menanamkan kekuatan kegelapan ke dalam jiwa musuh dan menyebabkan musuh menjadi gelap tak terkendali. Pada saat yang sama, itu bisa menggunakan kekuatan cahaya yang sangat besar untuk kemudian menghakimi musuhnya. Itu bahkan bisa sepenuhnya dihancurkan di bawah aura cahaya. Merah api ada di punggungnya. Marulong menggunakan ini dengan membakar dirinya. Ini segel pengorbanan. Alat jiwa kelas 7 meningkatkan kekuatan fisik dan jiwanya secara instan. Pedang penghakiman ini tidak berguna melawan lawan dengan jiwa bela diri tipe cahaya ataupun tipe kegelapan. Namun Ma Xiaotao tidak memiliki keduanya. Jiwa bela dirinya adalah tipe api. Marulong merasa bahwa harga yang dia bayarkan sepadan ketika dia mendengar Ma Xiaotao mengerang kesakitan. Kepuasan yang tak terlukiskan memenuhi seluruh tubuhnya. Dia akan membalas dendam teman-temannya yang telah binasa di tangannya. Tekadnya untuk menang mencapai puncaknya. Marulong tiba-tiba melangkah maju
dan mengangkat pedang penghakimannya, lalu mengayunkannya ke arah Ma Xiaotao lagi. Ma Xiaotao juga mengalami perubahan aneh serta beberapa perubahan emosional. Api Phoenix-nya berubah sepenuhnya hitam ketika api Phoenix jahatnya keluar dari tubuhnya. Dipandu oleh kekuatan gelap, api Phoenix jahat yang telah ditekan oleh es pamungkas langsung dilepaskan dan berubah menjadi api gelap yang mengamuk dan melonjak ke seluruh tubuhnya. Ma Xiaotao tidak bisa mengendalikan apinya lagi. Aura cahaya yang intens menekannya dari luar, menyebabkan api gelap di tubuhnya padam. Sedangkan api Phoenix jahat terus memporak-porandakan tubuhnya sekarang. Karena itu telah dikombinasikan dengan kekuatan kegelapan. Tubuh Ma Xiaotao berada di ambang kehancuran. Aura jahat telah menjadi bagian dari kegelapan. Efek pedang penghakiman terhadapnya bahkan lebih besar dibandingkan dengan yang akan terjadi pada master jiwa biasa. Matanya yang semula menyala dengan api langsung berubah menjadi hitam pekat. Ma Xiaotao dipenuhi amarah. Dia sangat marah. Jiang Nanan, Susan Si Bebe dan Ling Luochen semuanya telah dikalahkan. Bahkan Dayu Heng telah kehilangan kemampuan tempurnya karena pertarungan melawan master jiwa racun lawan. Dia tidak boleh kalah. Apa ini omong kosong? Aku tidak yakin. Aku tidak percaya ada sesuatu yang dapat menghakimiku di dunia ini. Keinginan Ma Xiaotao untuk bertahan hidup ditambah dengan kebenciannya yang kuat meluap. Sebagai murid pewaris Dekan Akademi Shrek, Ma Xiaotao adalah salah satu yang terbaik dalam hal kemampuan, bakat, dan daya saing di antara semua murid halaman dalam. Tidak ada orang seusianya yang bisa menyainginya. Ini adalah harapan masa depan Akademi Shrek. Jiwa bela dirinya mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan karena pemurnian pada saat ini. Phoenix adalah raja dari semua burung, bahkan hanya naga yang terkuat dan terkuat yang bisa disebutkan sejajar dengan Phoenix. Di antara burung Phoenix, api Phoenix memiliki garis keturunan paling murni, namun bukan satu-satunya dengan garis keturunan yang sangat murni. Ma Xiaotao memiliki bagian dari garis keturunan Phoenix api, namun garis keturunan itu tidak murni. Dia tidak akan pernah menjadi api Phoenix sejati karena aura jahat yang juga ada di tubuhnya. Tapi garis keturunan di tubuhnya tiba-tiba berubah. Itu menjadi burung Phoenix gelap, penuh dengan kehancuran dan kekerasan. Tujuan satu-satunya Phoenix ini adalah untuk menghancurkan dan mendatangkan malapetaka. Ini adalah sisi jahat Phoenix api, Phoenix gelap. Ini muncul di dunia untuk pertama kalinya sebagai jiwa bela diri. Suara Phoenix yang jernih dan tajam bergema dari mulut Ma Xiaotao. Pada saat yang sama, pedang cahaya emas yang besar baru saja terbentuk pada pedang penghakiman. Itu kemudian menebas ke arahnya. Api hitam dengan cepat padam saat bertemu dengan pedang cahaya emas. Persaingan juga akan berakhir ketika pedang menebas. Surga iblis dahulu pasti akan menghentikan pedang yang menyerang Ma Xiaotao, tetapi api hitam di tubuh Ma Xiaotao dengan cepat berubah menjadi kabut mulai berkumpul. Sebuah proyeksi besar muncul di belakangnya. Seekor Phoenix hitam yang jauh lebih kecil dari Phoenix jahat asli muncul, namun aura yang menakutkan keluar dari tubuhnya yang hitam pekat dan matanya yang dalam dan ungu dipenuhi dengan aura kesedihan dan kegilaan. Hah, ini tidak baik. Xiaotao telah berubah. Penatua Xuan tiba-tiba berdiri. Matanya menunjukkan ekspresi cemas. Bahkan dengan pengalamannya, dia tidak bisa menentukan apakah perubahan yang dialami oleh Ma Xiaotao itu baik atau buruk. Api hitam pekat berubah menjadi sepasang sayap di belakang punggung Ma Xiaotao. Sosoknya tiba-tiba melintas di udara saat dia menghindari pedang penghakiman. Bagaimana ini mungkin? Mata Marulong membelalak. Dia sudah menghabiskan kekuatan hidupnya. Jika dia tidak menghabisi Ma Xiaotao dengan cepat, dia harus berhenti menggunakan pedang penghakiman. Kalau tidak, dia akan binasa. Ma Xiaotao mengangkat kepalanya saat dia bergerak ke samping. Rambut merahnya yang dulu cerah sekarang menghitam. Ma Xiaotao menjerit ketika dia membuka mulutnya. Cahaya keunguan melintas dan aura menakutkan muncul di samping api hitamnya. Kilatan cahaya kuning kristal langsung muncul dan berubah menjadi bilah cahaya besar. Raungan harimau menghantam sisi pedang penghakiman dan ledakan keras bergema. Pedang penghakiman Marulong terhenti. Sementara Ma Xiaotao memegang pisau besar atau pedang besar di tangannya.
Ini adalah yang telah disembunyikan di dalam cincin yang diberikan oleh Dayu Heng kepadanya. Itu adalah pedang jiwa harimau tirani ala jiwa pertempuran jarak dekat kelas 8 yang mereka peroleh dari lelang peringkat atas. Dia tidak menyangka bisa menggunakan pedang jiwa ini dalam keadaan seperti ini. Sekarang dia berubah menjadi Phoenix gelap. Dia bisa merasakan bahwa semuanya berbeda. Aura kebrutalan dan kekerasan tak terbatas mengamuk dari hatinya, sementara aura yang menakutkan segera dilepaskan. Syarat 7 cincin pedang jiwa harimau tirani bahkan tidak bisa menghentikannya untuk menggunakannya. Saat dia memegang pedang jiwa, api hitam langsung memasukinya. Ma Xiaotou berteriak sekali lagi, dan Phoenix hitam di belakangnya perlahan-lahan melayang menyatu dengan pedang jiwa. Dia kemudian mengayunkan pedang jiwanya. Ketika Ma Xiaotou menyerang lagi, pedang penghakiman terbang keluar dari tangan Marulong. Bila jiwa besar mendarat di tubuhnya dan pedang penghakiman terbang keluar dari tangannya, pedang jiwa mendarat di tubuhnya dengan raungan harimau dan cahaya hitam menyala. Penghalang tak terkalahkan menyala tepat waktu. Namun sesuatu yang sangat mengejutkan muncul. Penghalang tak terkalahkan tercabik-cabik dalam 1 detik. Tubuh Marulong terbang mundur dan menghantam penghalang pertahanan di sekitar panggung kompetisi. Ma Xiaotou kemudian mengayunkan pedang jiwa harimau tirani ke arah Xiao Xiafeng. Xiao Xiafeng terus-menerus menyerang Ma Xiaotou setelah dia berubah, namun dia benar-benar ketakutan ketika dia menemukan bahwa semua alat jiwanya kelas 5 telah kehilangan efeknya. Serangannya dilepaskan oleh benteng alat jiwanya dihilangkan oleh api hitam Ma Xiaotou tanpa jejak. Cahaya pedang hitam besar turun dari langit menuju Xiao Xiafeng. Tapi dia bahkan tidak bisa mengelak apalagi menahannya. Api hitam menelan setiap jejak cahaya, bahkan panggung kompetisi seperti terbagi 2. Garis cahaya bintang tiba-tiba muncul di depan Xiao Xiafeng. Surga iblis Daulo tampaknya telah berteleportasi. Perisai berbentuk bintang dengan 5 sudut kemudian muncul di depannya dan menghalangi cahaya bilahnya. Ledakan bergema, api hitam tersebar dan langsung menutupi seluruh wilayah. Ketika api hitam mendarat di tanah, tanah juga mulai terbakar dan berubah menjadi lautan api. Daerah-daerah yang terbakar kemudian mulai mencair dan bahkan mulai runtuh. Tatapan ungu Ma Xiaotou terpaku pada Xiao Xiafeng saat dia memegang pisau dengan kedua tangannya. Bintik-bintik cahaya keunguan tampaknya menyebar dari matanya. Aura menakutkan dilepaskan dari tubuhnya dan dia menebas lagi di tengah raungan yang menakutkan. Berhenti, pertandingan telah selesai. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.